Melihat Revalina yang terus ditarik menjauh oleh Farah, Chelsea hanya berdiri di posisi awal dengan ekspresi datar tak tertebak. Senyuman manis yang ia berikan untuk Revalina tadi telah menghilang entah kemana. Sorot matanya kini seolah memancarkan kemarahan yang tak bisa didefinisikan melalui kata-kata. Yang pasti, Chelsea benar-benar tak suka jika perkataannya dipotong begitu saja. Apa yang ia katakan harus didengar sampai selesai dan dilakukan oleh si pendengar. Begitulah prinsip Chelsea. Perempuan cantik berwatak keras dan dingin, juga memiliki ribuan rahasia yang ia kubur dalam-dalam. "Revalina," gumamnya pelan. Chelsea terkekeh lalu membatin. "Kayaknya kamu belum tahu siapa aku." "Lo gila, nak? Segede apa nyali lu?" Di tengah keramaian kantin rumah sakit, suara Farah ikut merasuki gendang telinga Revalina. "Kenapa sih? Aku tuh lagi ngobrol sama dokter Chelsea. Kenapa main tarik-tarik aja?" Revalina sebel sendiri. "Lagian kata Rafli, dokter Chelsea bukan pacarnya dokter Kaiden kok." "Iya, tetap aja Revalina. Lo gak tahu apa? Dokter Chelsea itu punya perasaan sama dokter Kaiden. Dan gue juga baru dengar kabar waktu zaman SMA dulu mereka pernah hampir pacaran." Farah heboh. Revalina melotot. "Masa sih? Yakin kamu itu bukan hoaks?" "Yakin." Farah mengangguk pasti. "Katanya sih dokter Chelsea selingkuh dan ninggalin dokter Kaiden. Parah ya, belum pacaran aja udah selingkuh." Revalina makin terkejut lantas menutup mulutnya dengan satu tangan. "Kamu jangan asal tuduh, Farah. Ini info akurat dari Lady, dokter baru dari Kanada. Dia bilang dulu dia satu sekolah sama dokter Kaiden dan dokter Chelsea. Ada bukti foto kelulusan mereka juga." Farah memajukan wajahnya untuk mendekat kemudian berbisik serius. "Belum banyak yang tahu tentang kabar ini, jaga rahasia ya." Farah mengacungkan jari kelingkingnya sebagai tanda janji dan mendapat balasan dari Revalina. Cewek itu ikut mengaitkan jari kelingkingnya sambil mengangguk sepakat. "Hai guys." Farah dan Revalina tersentak ketika mendengar sapaan tersebut. Mereka lantas menoleh ke sumber suara lalu serentak tersenyum lebar. Rafli, sini gabung." Farah menepuk-nepuk bangku di samping kirinya. "Tumben lo gak datang sama sahabat sehidup sesurga lo?" celetuk Farah. "Iya, Kaiden hilang, dicariin gak ketemu. Gak tahu deh lagi ngapain." Rafli mengedikkan bahu. "Loh, itu Kaiden?" Revalina sedikit mengeraskan suara lalu menunjuk ke seorang cowok berjas putih yang kini berjalan masuk ke dalam kantin. "Nah, panjang umur," ujar Rafli refleks. Pria yang terkenal heboh dan kocak itu lantas berlari kencang menghampiri Kaiden lalu tanpa iming-iming lagi, Rafli menarik lengan Kaiden hingga mendekat ke meja Farah dan Revalina. "Apaan sih lo tarik-tarik gak jelas?" Kaiden sewot sendiri. Lalu akhirnya pasrah ketika Rafli mendorongnya hingga terduduk di samping Revalina. Sedangkan Revalina kini hanya cekikikan kecil lalu menopang dagunya, menggunakan tangan sambil menatap Kaiden. "Hai Kaiden." Sejak kapan lo sesantai itu manggil dokter Kaiden?" Farah yang mendengar sapaan Revalina mendadak heboh. "Sejak kita tunangan," saut Revalina enteng. Membuat Kaiden yang awalnya hanya diam tak memedulikan dirinya, kini beralih melirik Revalina sinis. "Gue males liat lo, gue balik." Kaiden hendak beranjak dari tempat, namun ditahan oleh Rafli. Masa lo minggat gitu aja? Bentaran aja kita ngobrol bareng sama anggota squad baru kita." Rafli menatap Kaiden yang tak ingin balik menatap teman-teman menyebalkannya yang satu ini. "Ya udah, gue gak ikutan squad kalian," cetus Kaiden. "Gak bisa. Squad kita baru aja dibentuk 2 menit lalu. Masa lo langsung mengundurkan diri sih?" Menghela nafas sabar, Kaiden akhirnya tetap duduk meski tak niat untuk bergabung dengan kumpulan orang yang menurutnya aneh ini. "Nama squad kita apaan?" tanya Revalina begitu antusias. "Gimana kalau gua lo?" usul Farah. "Gua lo? Apaan tuh?"
Rafli garuk-garuk kepala, memikirkan arti kata kualu. Kumpulan anak-anak lucu. Sorak Farah penuh gembira, diikuti bunyi tawa nyaring yang berasal dari Revalina dan Rafli. Sedangkan Kaiden, ia hanya diam tak terniat untuk mendengar percakapan tak berguna antara ketiga orang itu. Kaiden menoleh ke samping kanan. Niatnya awalnya ia ingin melihat jendela yang ada di samping Revalina, tapi entah mengapa matanya malah terarah pada sosok gadis cantik berambut coklat panjang ini. Senyumannya yang manis dan suaranya yang lembut sempat membuat Kaiden terpaku selama beberapa saat. Dan tanpa disadari, sebuah senyuman tipis terukir di bibir Kaiden. Namun, hal itu tak berlangsung lama. Seketika Kaiden langsung memalingkan wajahnya ke arah lain, kala Revalina ikutan menoleh ke arahnya. Cowok itu melirik Revalina lagi lewat ekor mata, dan ia kembali membuang muka saat Revalina melemparkan senyuman simpul kepadanya. Tak ingin tertangkap sedang memandangi Revalina secara diam-diam, Kaiden langsung berdeham kecil berusaha mencairkan suasana yang mulai canggung antara dirinya dan gadis di sampingnya ini. Apaan sih? Nggak jelas banget gue. Kaiden merutuki dirinya sendiri yang menurutnya tampak membuang waktu karena telah memperhatikan Revalina. Revalina berdiri di depan rumah sakit, menunggu taksi lewat untuk mengantarkan dirinya pulang malam ini. Sejak tadi dia tidak berhenti cemberut dikarenakan mobilnya yang mogok dan tak bisa diandalkan sebagai pengantar pulang. Apalagi supir Revalina masih cuti karena mengurus sapinya yang hilang di kampung. Revalina mendengus pelan. Kenapa nggak ada taksi yang lewat ya? Beberapa menit kemudian, Revalina melotot saat merasakan ada sepasang tangan yang melingkari pinggangnya, memeluk cewek itu dari belakang. Revalina membeku. Jantungnya berdetak begitu cepat, rasa takut kembali menghantuinya. Siapa yang memeluknya? Siapa? Tanya Revalina. Dokter cantik. Revalina mengerutkan kening. Dia sepertinya cukup mengenali suara ini. Danu, kenapa dia melakukan hal ini? Danu, apa kabar dok? Kamu mau ngapain? Lepas. Revalina berontak. Aku bakal lepasin kalau kamu mau jalan-jalan sama aku sebentar aja ya. Revalina menggeleng kuat. Apa-apaan sih? Lepas, jangan kurang ajar. Danu memutar tubuh Revalina kasar hingga cewek itu menghadapnya. Kenapa kamu jadi ngelawan gini? Pergi, Revalina berteriak. Aku gak mau. Plak. Sebuah tamparan keras berhasil melayang pada pipi Revalina. Cewek itu meringis kesakitan. Air matanya sudah mengalir keluar memanjiri pipinya. Kenapa kayak gini? Revalina memandang Danu yang masih lengkap dengan pakaian rawatnya serta infus yang selalu ia bawa jika sedang keluar dari kamar rawat. Jangan ngelawan Revalina. Kamu menghindar dari aku karena Kaiden kan? Dia ngomong apa ke kamu? Sampai kamu jadi gak bersahabat gini sama aku. Dengan kurang ajarnya, Danu mengusap bekas tamparan yang berjejak di pipi Revalina. Padahal awalnya kita ngobrol santai dan bisa akrab. Ternyata dokter Kaiden benar. Seharusnya aku gak pernah ngobrol apalagi akrab sama kamu. Dasar cowok bejat. Ina Revalina. Tak terima, Danu mengepal kedua tangannya kuat. Apa kamu bilang? Tiba-tiba tubuh Revalina terseret saat Kaiden menarik pergelangan tangan cewek itu hingga posisinya berada di belakang tubuh Kaiden. Pergi sekarang sebelum gue patahin semua tulang lo, bentak Kaiden. Sekarang kondisi lo belum sepenuhnya pulih. Mau gue bikin gak bisa pulih sekalian aja. Tantang Kaiden penuh kemarahan yang dapat dilihat lewat sorot matanya. Danu tertawa kecil. Pacar Revalina datang lagi nih. Mau jadi pahlawan lagi Dan. Genggaman Kaiden pada pergelangan tangan Revalina semakin erat, ingin marah tetapi lagi-lagi ditahan. Kaiden menghembuskan nafasnya kasar. Gue gak mau berantem, jadi mendingan lo pergi sekarang ke kamar rawat lo. Kaiden, gue gak ada urusan sama lo. Gue cuma ada urusan sama Revalina. Jadi jangan ikut campur, ngerti? Kaiden tak menggubris. Dia menatap Revalina yang masih berlindung di belakangnya. Masuk ke lobi, biar gue yang ngurus orang ini. Revalina menggeleng. Jangan Kaiden, kita masuk sama-sama aja. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Revalina, ikut sama aku atau Kaiden bakal mati hari ini juga, kata Danu sedikit membentak.
Jangan, Kayden melarang. Revalina, aku bilang ikut sama aku. Revalina berdiri kaku, dia ketakutan. Aku gak mau. Oke, jangan salahin aku kalau pahlawan kamu ini mati hari ini juga, kata Danu sambil tersenyum miring. Revalina semakin panik. Dia mulai melangkahkan kakinya, berniat mendekat ke arah Danu, namun secepat kilat Kayden menahannya. Jangan. Tapi kalau aku gak ikut dia, Danu bakal nyakitin kamu. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Revalina menangis keras. Di dalam rumah sakit masih ada teman-temannya dia. Gimana kalau kamu nurut sama gue, Revalina? Kayak ada menaikkan nada bicaranya. Lo kenapa sih kok campur mulu? Mendingan lo urusin tuh keluarga bagai yang udah lo ambil dari gue. Toh, selama ini lo juga udah bahagia kan sama harta bokap nyokap gue? Ucapan Danu membuat emosi Kayden makin naik. Kayden ingin sekali menghajar cowok brengsek di hadapannya ini. Tapi dia tidak ingin membuat Revalina ketakutan lagi seperti kejadian yang lalu. Nyokap Revalina nyuruh gue buat jagain dia. Gue gak akan ngasih dia ke lo semudah itu. Kayden berteriak geram. Mendengar itu, Danu lantas tertawa kencang. Nyokap Revalina? Ternyata kalian emang pasangan romantis ya. Halo novelers, apa kabar semuanya? Maaf ya, Mimin kemarin itu cuman upload satu video karena Mimin tuh ada kegiatan dari kantor yang gak bisa Mimin tunda. Nah, untuk kali ini Mimin usahakan untuk ngupload 2 atau 3 video, tapi Mimin tidak janji ya, karena Mimin takut mengecewakan novelers lagi. Halo novelers apa kabarnya nih di hari Minggu? Pasti pada libur dan istirahat kan? Gimana aktivitasnya yang selama 1 minggu ini berjalan dengan lancar kan novelers? Jangan lupa ya, walaupun di hari Minggu ini tetap jaga kesehatan, minum vitamin, berolahraga supaya keseimbangan tubuh terjaga. Jangan lupa sarapan ya novelers semuanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu